Halo, apa kabar untuk Gemini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi di channel Tarot Live 22. Kali ini aku mau reading untuk teman-teman Gemini tentang energi di karir, keuangan, asmara baik yang single maupun yang couple di bulan Mei tahun 2023. Sekali lagi energinya bisa lebih cepat, lebih lambat yang saat ini kita hadapi atau yang akan kita hadapi. Energinya juga general, tidak semua harus cocok dan tidak semua harus resonate dengan keadaan kalian di luar sana. Ya. Energinya juga bisa vice versa atau bolak-balik, bisa ini adalah untuk kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan. Oke, aku cek dulu di sini. Six of Wands. Oke, Tower. Ada Devil. So, untuk Gemini di sini gini teman-teman. Oke. Ini memang ada beberapa dari Gemini yang terlilit oleh sesuatu, terperangkap oleh situasi yang tidak enak pakai banget. Nah, ini loh. Ya. Jangan sampai di sini kalau dengan hadirnya Devil ini kayak jangan diperbudak oleh keuangan. Nah, kamu harus bisa keluar dari situasi itu, teman-teman. Ya. Soalnya kalau kita ngomong masalah Devil ini sendiri, ada beberapa dari teman-teman ini kayak terperangkap, kayak terkurung di situasi ekonomi ataupun rezeki kalian yang lagi seret nih. Nah, tapi di sini aku melihat ada di mana kayak keinginan kalian yang keluar dari situasi itu, ya. Jadi memang harus lebih berhati-hati dalam kondisi keuangan ataupun di rezeki kalian ya untuk Gemini. Jika kalian bisa maka kalian bisa kok. Jadi gini, situasi itu yang membuat beberapa dari Gemini ini ekonominya mengalami keterpurukan. Kayak bener-bener banyak banget situasi yang berubah seketika itu juga. Kayak ada yang tertipu, bisa juga ada yang mungkin terlalu apalah sama orang, terlalu percaya sama seseorang, salah ngasih kepercayaan bisa juga. Ya, salah dalam hal modal bisa juga. Nih. Terus intinya kalau udah kerjasama salah lagi ya, mungkin kamu kerjasama dengan orang yang nggak jelas, nah sehingga bener-bener kayak yang tadinya enak tiba-tiba kayak jatuh brek gitu bisa juga. Jadi memang saat kondisi ini bisa saja udah terjadi. Nah, makanya untuk teman-teman Gemini di luar sana, kalian harus berhati-hati dalam ekonomi kalian. Jangan karena keinginan memang ya untuk mengembangkan ekonomi atau mengembangkan rezeki, tapi salah dalam melangkah. Salah dalam memilih usahanya. Ya, apalagi kita ngomong usaha nih yang jelas-jelas menggunakan uang nih. Ya. Karena gini teman-teman, aku melihat beberapa dari kalian ini udah berusaha banget. Gimana nih caranya? Karena aku melihat untuk bulan, aku nggak tahu apakah ini bakal di tengah Mei atau di akhir Mei atau di awal Mei atau di awal Juni ya. Tapi pada akhirnya sebetulnya kalian bisa. Jadi kayak seolah-olah gini, kalian itu keluar sebentar, bernafas lega cuman sebentar, nanti kena kayak gitu lagi.
Sebenarnya aku melihat setiap bulannya kalian bisa ngatasinya itu kayak yang penting bisa tutup dulu uangnya di sini, bisa nutup hutangnya dulu, tapi bulan depan kan harus ada yang dibayar lagi nih. Nah ini mungkin awal-awal bulan kalian bisa bernafas lega karena kalian sudah bisa ya membayar beberapa dari hutang piutang atau apa di sini. Tapi setelah itu bingung lagi, kejebak lagi, nah kayak gitu ya, bingung lagi masalah, aku harus bayar ini lagi, belum masalah ini, belum gini lagi. Nah ini, tapi gini teman-teman ya, di sini aku melihat bahwa ada beberapa dari Gemini, semoga saja kalian semua di luar sana, nah ada berita bagus. Dengan hadirnya Six of Wands ini sendiri, ya ada apa ya, ada ya paling nggak itu kalian tuh bisa bernafas lah ya, bisa sedikit tenang lah dalam urusan rezeki dan usaha dalam rezeki kalian di sini, bisa bernafas sehingga sedikit demi sedikit kalian bisa membangun kembali ekonomi kalian. Nah, ada. Nah, kalau sudah seperti itu, maka berhati-hatilah lagi ya, jangan sampai terulang lagi. Kalaupun atau jangan sampai terjebak lah ya. Jangan sampai terjebak sesuatu yang jelas-jelas itu akan merugikan kamu. Ini ya. Makanya di sini aku melihat rezekinya nanti bisa. Jadi intinya itu rezekinya ini bisa membuat kamu lebih lega lagi dari sebelumnya, sehingga kamu bisa membangun ekonomi kamu kembali. Tetapi tetap harus berhati-hati untuk Gemini. Nah ya, untuk ekonominya jangan sampai salah langkah dalam ekonomi. Itu intinya. Rezeki ada, cuman tetap harus berhati-hati, jangan sampai salah langkah, biar rezekinya lancar terus, biar rezekinya aman untuk kalian. Oke? So, aku mau lihat lagi di karirnya. Erofman melangkah, aku lihat ada situasi dari kamu ingin mengakhiri situasi stagnasi di karir ataupun usaha kamu yang kayaknya mengalami stuck. Karena kalau tidak maka akan seperti itu terus, akan stuck terus situasinya. Nah sih hampir sama ya, harus berhati-hati nih sama nih, apalagi yang lagi berkarir, lagi usaha nih, berhati-hati jangan sampai salah langkah nih, paham ya? Karena kalau aku melihat dari hadir Seven Sword ini sendiri, ini menandakan ada peringatan dan kamu harus waspada di karir ataupun di usaha kamu. Kenapa? Bisa saja gini teman-teman, karena selama ini atau bisa saja Gemini akan mengalami yang namanya penaikan atau kenaikan dalam hal karir ataupun finansial kamu di sini. Sehingga kamu bisa keluar dari stagnasi. Nah, tetapi bisa jadi dengan hadirnya Erofman kamu ingin kehidupan kamu itu nggak kayak gini terus, kamu mengambil suatu langkah tanpa waspada, bukannya untung malah rugi. Makanya harus hati-hati, waspada ya.
dalam mengambil sikap atau situasi tertentu. Nih, peringatan. Atau naudzubillah min dzalik, jangan sampai deh ya. Semoga saja orang-orang di sekitar kita ini orangnya baik semua deh dan jujur. Amin. Itu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita lebih berhati-hati, apalagi urusan keuangan yang sangat krusial banget. Ya. Ini peringatan untuk kalian di bulan Mei. Balik lagi kita ke energi asmara, baik couple ataupun single untuk Gemini. Oke, untuk Gemini aku mau lanjut untuk reading di asmara kalian ya. Baik yang couple ataupun yang single di bulan Mei tahun 2022. Sekali lagi untuk couple ataupun single energinya bisa terbolak-balik atau vice versa, dan energi general reading. Jadi tidak semua harus resonate dengan keadaan kalian di luar sana. Oke. Ada Two of Cups, ada Arrow Swords, ada The World, ada Ace of Wands, ada King of Pentacles, ada Three of Pentacles, ada The Lovers, Prince of Swords. Hubungan untuk single dulu. Nih buat single yang sudah dapat gebetan kamu suka dengan seseorang. Ini terutama untuk single yang sudah suka sama seseorang ya, kemungkinan orang itu berbalik juga suka sama kamu. Atau punya perasaan juga nih sama kamu. Cuman belum bisa ngomong. Bisa saja takut ditolak, bisa saja bener nggak, jadi kayak masih ragu bener nggak sih dia suka sama aku, atau jangan-jangan dia cuma nganggap aku sebagai teman aja. Nah gitu nih ceritanya ya. Atau jangan-jangan dia udah ada yang punya lagi, jadi kayak ragu ya di sini kalau aku lihat. Di sini aku juga melihat bahwa sebetulnya ya paling nggak itu udah ada usaha ya untuk yang single, entah usaha dari dia atau usaha dari kamu nih ya. Atau paling tidak mungkin dia akan berusaha untuk lebih baik deh untuk mendekati kamu di sini. Berusaha lebih antusias lagi mungkin setelah tahu, aku nggak tahu ini yang bakal berusaha ini entah kamu atau dia ya, aku nggak ngerti. Karena mungkin lebih berusahanya ini karena apa? Mengetahui ternyata dia itu juga, oh dia ternyata nggak ada siapa-siapa, oh dia ternyata single, oh ternyata dia itu, nah ada info. Atau paling nggak dengan pendekatan. Nah kita ngomong usaha pendekatannya ini membuahkan hasil. Setelah mendapatkan hasil, akhirnya di sini dari orang itu maju atau dari kamu ini maju. Paham ya? Maju. Karena sebetulnya gini teman-teman, kamu bisa saja terhubung dengan seseorang yang bisa dibilang dia ini
memiliki cita-cita yang tinggi, entah itu dari segi posisi, dari segi apa, atau bahkan kamu terhubung dengan seseorang yang memiliki posisi yang bagus, ya. Atau dianya ini lagi pingin punya posisi yang bagus, keuangan yang bagus juga, atau bahkan ini adalah kamu yang ingin memiliki pasangan yang begitu, baik di karir, baik di keuangan, nah, baik di usaha, baik di keuangan, atau bahkan orang yang kamu tuju ini sesuai dengan kriteria kamu, atau bahkan dia nih yang sesuai dengan kriterianya dia nih, dia merasa bahwa kamu sesuai dengan kriteria dia nih, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kayak seolah-olah di sini aku melihat orang ini nih setelah tahu diri kamu orangnya kayak gimana dan seperti apa, ini cepet nih gerakannya nih. Yang tadinya tuh ragu, ini cepet. Nah, balik lagi di kamu. Ada beberapa dari kamu ada yang masih ragu, ada yang, nah itu ya, balik di kamu nih, karena aku melihat ada seseorang yang akan masuk dalam kehidupan kamu ya untuk Gemini. Orangnya ini tuh kayak, yaudah deh, mau ditolak ya sudah, diterima ya bersyukur, kayak gitu. Kalau aku lihat, ya itu untuk yang single nih. Bagaimana dengan yang couple? Jadi untuk couple adalah entah kamu sadar atau tidak ya, sebetulnya hubungan kalian ini adalah hubungan yang sama-sama ini ada the lovers dan suka bareng. Cuman masih ada yang sanksi terhadap hubungan di sini. Sanksi dengan perasaan pasangannya sendiri nih. Nah, sanksinya ini macam-macam. Pasti ada sesuatu yang membuat sanksi ini kenapa? Padahal kita kalau ngomong masalah sayang, oke sayang. Nah, ini bisa saja sanksinya itu karena beberapa hal. Bisa saja dari beberapa faktor. Nah, bukan masalah di perasaan, bisa saja juga karena faktor masih belum percaya kalau pasangannya sayang, atau sanksinya atau apa ya, masih ragunya ini karena mungkin perilaku, ragunya ini tentang masa depannya, ragunya ini mungkin tentang A, B, C, D, banyak banget nih kalau aku lihat. Atau bisa saja sanksinya kamu terhubung dengan seseorang yang masalahnya sampai sekarang belum kelar-kelar. Sama-sama sayang, tapi ragu. Bisa nggak orang kamu masih punya masalah dan kamu belum selesai? Nah ini. Tapi sebetulnya mungkin orang yang sedang kamu pikirkan ini, atau pasangan kamu ini sedang berusaha sih gitu loh. Cuman masih belum menuai hasil. Udah berusaha tapi hasilnya masih belum ada. Nah ini. Di sini kalau aku lihat ya teman-teman, sebetulnya yang diragukan ini sedang berusaha untuk kayak menunjukkan bahwa aku ingin menunjukkan sih bahwa aku tuh juga ingin begini, aku ingin begini. Atau bahkan di sini aku juga melihat bahwa dengan Hania Three of Pentacle ini sendiri itu kayak seseorang yang diragukan itu kayak, terus aku harus kayak gimana gitu loh, biar bisa seperti itu kayak harus kayak gimana sih gitu. Nah ini loh ya, karena sebetulnya di sini kalau aku melihat ragunya kamu memang sayang sama dia, kamu pasangan juga sayang sama kamu. Cuman kan kita ngomong masalah nanti resikonya yang diambil. Kalau kamu tetap sama dia itu kayak gimana, kalau udah berpisah itu kayak gimana, kalau dilanjutin itu seperti apa.
endingnya itu kayak gimana, itu sebetulnya yang kamu pikirkan. Jadi kayak kamu lebih cenderung berhati-hati, tidak mau gegabah. Kamu nggak mau kayak segala sesuatu tuh kayak terulang lagi, gitu lagi, gitu lagi. Nah ini. Ini aku lihat dari untuk pasangan ya, Gemini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian di luar sana ya. Aku akhiri. Oke, see you next time.